Di tataran global, terjadi peningkatan jumlah lansia karena adanya peningkatan harapan hidup. Namun, sangat prihatinkan dengan adanya fenomena kodokushi di Jepang, yaitu lansia yang meninggal membusuk dalam kesendirian dan kejadiannya cukup banyak, sehingga telah menjadi permasalahan serius bagi pemerintah Jepang. Situasi tersebut merupakan dampak dari terjadinya populasi yang menua, yaitu makin besarnya proporsi lansia terhadap jumlah penduduk di suatu negara. Sehingga dengan peningkatan umur harapan hidup dan peningkatan jumlah lansia, harus dipersiapkan jaminan keberlangsungan hidup bagi para lansia. Indonesia saat ini sudah menuju kepada kondisi populasi menua dengan persentase lansia sebesar 9,7%, sedangkan negara-negara maju sudah melebihi 10%, bahkan Jepang sudah melebihi 30%. Dapat dikatakan Indonesia saat ini mulai memasuki periode aging population, di mana terjadi peningkatan umur harapan hidup yang diikuti dengan peningkatan jumlah lansia. Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk lansia dari 18 juta jiwa atau 7,56% pada tahun 2010 menjadi 25,9 juta jiwa atau 9,7% pada tahun 2019 dan diperkirakan akan terus meningkat di mana tahun 2035 menjadi 48,2 juta jiwa atau 15,77%. Sehingga kita semua perlu mulai memperhatikan kebutuhan lansia tersebut. Diharapkan mereka dapat tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Salah satunya penguatan peran keluarga dalam melakukan perawatan bagi lansia. Namun kondisi saat ini masih banyak lansia yang tinggal sendiri. Selain itu, berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, penyakit terbanyak pada lansia adalah penyakit tidak menular, antara lain hipertensi, masalah gigi, penyakit sendi, masalah mulut, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan stroke. Sedangkan untuk penyakit menular antara lain seperti ispa, diare, dan pneumonia yang harus terus diwaspadai terutama pada lansia. Angka harapan hidup di Kota Magelang saat ini meningkat di tahun kemarin dari 76 tahun menjadi 77 tahun, sehingga jumlah lansia pun meningkat. Berdasarkan data dari BPS Kota Magelang, jumlah lansia yang ada di Kota Magelang dari 17.381 lansia di tahun 2020 meningkat menjadi 18.069 lansia di tahun 2021 dan 18.760 di tahun 2022. Dengan terus meningkatnya jumlah lansia, pemerintah Kota Magelang perlu memperkuat dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia, meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, membangun dan mengembangkan kemitraan dan jejaring pelaksanaan pelayanan kesehatan lanjut usia, meningkatkan ketersediaan data dan informasi di bidang kesehatan lanjut usia, meningkatkan peran serta dan pemberdayaan keluarga, masyarakat, dan lanjut usia, meningkatkan peran serta lansia dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga dan masyarakat. Keberadaan ataupun jumlah lansia belum didokumentasi dengan baik sehingga belum ada intervensi kepada lansia secara maksimal. Akibatnya, masih ditemukan lansia memiliki masalah kesehatan namun belum mendapatkan penanganan atau pelayanan kesehatan dengan baik. Rencana strategi pemerintah Kota Magelang bidang kesehatan hingga tahun 2024 dengan angka harapan hidup 76 tahun. Setiap lansia membutuhkan pelayanan kesehatan untuk tetap menjaga dan memelihara kesehatannya. Namun demikian, upaya-upaya kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dirasa masih belum optimal dalam meningkatkan kesehatan lansia di Kota Magelang. Terbukti, masih ditemukannya lansia sakit tinggal sendiri dan tidak pernah mengakses pelayanan kesehatan. Sehingga muncullah ide inovasi layanan Siamor, Siaga Among Raga, yang mendata seluruh lansia yang ada untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin, baik ke fasilitas pelayanan maupun dengan kunjungan rumah. Pengumpulan data lansia by name by address yang dicocokkan dengan data kependudukan Kota Magelang, berkoordinasi dengan Bapeda terkait data lansia yang terlantar, berkoordinasi dengan RT, RW, serta kader setempat tentang adanya lansia dan keaktifan kunjungan ke posyandu lansia, berkoordinasi dengan puskesmas terkait jumlah lansia yang berkunjung ke puskesmas di wilayah kerjanya. Bersama-sama kader, petugas puskesmas dan PRT 119 mengunjungi lansia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, edukasi, memotivasi, dan memberikan vitamin. Mencatat dan melaporkan ke puskesmas setempat bila ada lansia yang memerlukan intervensi lanjut, mengecek status kepesertaan jaminan kesehatan, dan mendaftarkan apabila belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS, mengaktifkan apabila status kepesertaannya tidak aktif, mengantarkan ke fasilitas pelayanan kesehatan bila membutuhkan kontrol rutin.
Inovasi layanan Siamor ini memberikan manfaat yang cukup besar, antara lain meningkatkan derajat kesehatan lansia untuk mencapai lansia sehat, mandiri, aktif, produktif, dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat, mendekatkan akses pelayanan kepada lansia, mewujudkan peningkatan kualitas kesehatan bagi para lansia, dan mewujudkan kepedulian masyarakat terhadap para lansia. Demikian juga inovasi layanan Siamor ini juga berdampak baik bagi Dinas Kesehatan, di mana data lansia yang ada akan selalu terupdate. Upaya pemenuhan target RPJMD adanya peningkatan umur harapan hidup lebih mudah dan semua masalah kesehatan lansia terpantau dengan baik, terutama masalah penyakit tidak menular. Manfaat lain bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tertanganinya masalah kesehatan lansia lebih awal dan terjaminnya pembiayaan kesehatan di fasilitas kesehatan. Manfaat bagi para lansia yaitu terpantaunya masalah kesehatan lansia, kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi lansia, tidak merasa sendirian, serta menjadikan lansia yang sehat, bugar, dan produktif.